105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Hadir penuh dengan cinta, bahagia bersama Radio Sip FM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Selamat malam keluarga Sip di mana saja berada. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kembali lagi nih kita bertemu dalam spesial program Dakwatuna yang setiap hari Seninnya kita akan melakukan kajian fikih zakat, infak, sedekah dan wakaf Ziswaf bersama Ustadz Haji Kamrizal LCMA dan dipandu oleh Sahabat Sirana Famil Fatih dari jam 20 hingga 20.30 hingga 21.30. Nah, selain di frekuensi 105,8 FM, Anda juga dapat mendengarkan kita melalui live streaming di sipfm.com. Jadi keluarga Sip yang ingin bertanya, menanggapi dan ingin berbagi seputar topik kita di malam hari ini, bisa atensi juga di WhatsApp kita dengan nomor 0812 6457 9612 dan juga di Instagram kita di @sipfm. Dan kita juga sekarang lagi live juga di TikTok Sip FM. Anda juga dapat bertanya, kemudian atensi di sana juga. Nah, kita sapa dulu nih Ustadznya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya malam hari ini Ustadz? Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Dan Ustadz, ini kita persilakan kepada Ustadz untuk memulai kajian kita di malam hari ini. Silakan Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas karunia Allah, atas nikmat Allah, atas kasih sayangnya pada kita, atas setiap kesempatan beramal soleh yang Allah berikan pada kita, sehingga kita punya peluang untuk menjadi lebih baik dengan menuntut ilmu, dengan mengamalkannya, dengan mengajarkannya, dengan mendiskusikannya. Kita berharap majelis-majelis kita adalah bagian dari upaya kita secara serius untuk mengenal agama lebih jauh, lebih dalam, lebih lengkap, sehingga kita jadi mengerti, memahami apa yang mesti kita lakukan, apa yang mesti kita tinggalkan. Karena memang di antara tanda Allah beri seseorang kebaikan adalah jika Allah bikin orang itu faham dengan agamanya. Man yuridillahu lahu khairan yufaqihu fid din. Allah jika ingin memberikan kebaikan pada seseorang, Allah beri orang itu kesempatan untuk menambah ilmu agamanya, membuat dia lebih paham tentang ajaran agamanya. Salam salam untuk Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat kita azamkan, kita rutinkan agar tumbuh subur cinta dan rindu kita pada beliau, karena beliau juga cinta dan rindu ingin berjumpa dengan kita. Cinta yang berbalas, rindu yang tidak bertepuk sebelah tangan ini, insya Allah bisa menjadi asbab kita akan membersamanya nanti di surga. Karena beliau pernah menjanjikan, almar'u ma'aman ahabba, seseorang Allah akan kumpulkan bersama orang yang dicintainya. Pendengar Radio Sip yang Allah muliakan, kita akan lanjutkan pembahasan kita seputar fikih zakat, yaitu tentang harta-harta yang dikenakan kewajiban zakat. Kita sudah bahas pada pertemuan terdahulu bahwa syarat harta yang dikenai zakat itu adalah harta itu milik sempurna, al-milku al-tam, bahwa harta itu memang milik orang tertentu dengan kewenangan penuh untuk menggunakannya dan bisa menggunakannya. Ada di bawah penguasaannya, ada di bawah kendalinya, dan secara legal dia bisa mempergunakannya. Maka harta-harta yang milik bersama, harta yang di situ ada hak-hak orang lain, itu tidak termasuk dalam kategori milik sempurna. Itu sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Kita juga sudah bahas bahwa harta yang wajib zakat itu adalah harta yang tumbuh, berkembang, baik tumbuh dan berkembang secara zahir nyata seperti hewan yang beranak pinak,
tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan buah ketika panen, atau tumbuh dalam pengertian punya potensi untuk tumbuh dan berkembang, punya potensi untuk dikembangkan sebagai modal, maka uang masuk dalam kategori walaupun bendanya tidak tumbuh tapi dia punya potensi untuk dikembangkan, untuk dikelola dan untuk diinvestasikan. Itu namanya an-nama. Lalu kita sudah bahas juga yang ketiga, harta yang wajib zakat itu selain dari hartanya harta milik sempurna, tumbuh dan berkembang, yang ketiga adalah bulughun nisab, telah melewati batas minimal. Jadi tidak semua emas kita zakatkan, ada batasannya, batas minimalnya. Kalau emas itu 83 gram emas, jadi kalau masih 82 belum wajib zakat. Begitu juga nanti pertanian, peternakan, itu ada batas minimalnya. Kalau onta itu 5, kalau ontanya baru 4 belum wajib zakat. Tapi kalau dia sudah punya onta 5, maka wajib keluar zakat 1 ekor kambing. Sapi juga begitu, 30 ekor sapi dikeluarkan zakatnya. Kalau kambing juga begitu. Jadi batas minimal itu untuk memastikan tidak semua orang punya harta dikenai kewajiban zakat. Tapi ada batas tertentu yang kalau dia sudah mencapai batas itu, dia dianggap kaya. Nah, batas itu namanya nisab. Itu sudah kita bahas. Lalu kita juga sudah bahas bahwa zakat itu dikenakan jika kebutuhan-kebutuhan dasar, kebutuhan-kebutuhan pokok sudah terpenuhi. Jadi kebutuhan primer seperti sandang, pangan, papan, dan juga pendidikan itu terpenuhi. Nah, masih berlebih berarti dia wajib zakat. Tapi kalau untuk kebutuhan dasarnya saja dia tidak mencukupi, masih berkekurangan, maka dia tidak wajib zakat walaupun hartanya sudah, kalau dalam hitung-hitungannya sudah sampai senisab. Nanti total kekayaannya itu 85 gram emas, sudah mencapai batas nisab. Tapi ternyata beban yang ditanggung olehnya, makan dan minum anak istrinya, untuk biaya sekolah dan sebagainya, membuat hartanya itu setelah dikeluarkan semua kebutuhan pokok itu menjadi di bawah nisab. Berarti belum wajib zakat, karena zakat itu setelah kebutuhan pokok tertunaikan. Sekarang kita masuk pada syarat yang kelima, bahwa harta itu dizakatkan jika as-salamah minad dain, harta itu sudah terbebas dari kewajiban hutang. Karena kalau masih ada hutang, berarti di dalam hartanya ada harta orang lain. Karena dalam hartanya ada harta orang lain, berarti tidak masuk dalam kategori milik sempurna. Kalau dia punya hutang, berarti kebutuhan dasarnya masih ada, yaitu apa? Membayar hutang, itu wajib. Membayar hutang itu hukumnya wajib. Jadi tidak boleh dia masih punya kewajiban hutang nggak dibayar lalu dia berzakat. Kenapa? Karena as-salamah minad din itu artinya hartanya itu memang tidak ada kaitannya dengan hak-hak orang lain yang mesti ia bayarkan. Tidak ada kewajiban yang mesti ia abaikan hanya dengan alasan dia untuk berzakat. Samping tentu saja kalau dia punya hutang, tentu dia harusnya menjadi orang yang berhak menerima zakat. Sedangkan kan tidak mungkin juga di saat yang sama dia wajib berzakat dan dia juga penerimanya. Nah, karena itu maka orang yang berhutang, jika hutangnya itu menghabiskan nisab, atau karena membayar hutang itu hartanya jadi di bawah nisab, maka dia tidak wajib berzakat. Walaupun ini nanti dalam teknisnya ulama akan berbeda pendapat. Jadi bisa kita uraikan bahwa kenapa orang yang punya hutang itu tidak wajib zakat. Pertama, inna milkiyatu al-madin dhaifah wa naqisah. Karena berarti kepemilikan orang itu tidak tamah, tidak sempurna. Naqisah, kurang. Dhaifah, lemah. Kenapa lemah? Karena orang yang punya uang ada hak pada hartanya dan berhak untuk meminta hartanya. Berarti yang ada di tangan dia itu tidak 100% milik dia. Ada hak orang yang masih ia tunaikan juga. Berarti
kepemilikan harta orang yang ada hutang dinamakan tidak tamah atau naqisah, masih kurang, masih lemah. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa orang yang berhutang itu tidak membayar zakat dari hartanya sebelum hutangnya dibayar? Karena pemilik hutang itu juga dikenakan kewajiban zakat dari harta yang ia hutangkan. Berarti kalau yang punya uang menghutangkan hutang yang ia berikan pada orang untuk ia keluarkan zakatnya, lalu orang yang menerima hutang itu juga mengeluarkan zakatnya, maka terjadilah zakat yang ganda pada harta yang sama. Di contohnya, Akh Fahmi memberikan hutang 100 juta pada si A. Uang yang diberikan kepada si A itu kan berarti milik Akh Fahmi. Nah, kalau Akh Fahmi mengeluarkan zakat dari uang 100 juta yang ia pinjamkan, jika yang berhutang uang 1 juta itu ia juga keluarkan zakatnya, berarti 2 kali zakat pada harta yang sama. Nah, jadi karena itu maka orang yang berhutang bayarkan hutangnya, karena hutang itu kalau sudah dibayarkan maka zakatnya akan dikeluarkan oleh yang punya uang. Tapi kalau dia bayarkan zakatnya ketika uang itu ada di tangannya, dan yang punya uang di sebelah sana juga membayarkan zakat atas harta yang ia hutangkan kepada kita, berarti akan terjadi 2 kali zakat pada harta yang sama. Itu argumentasi kedua. Yang ketiga, innal madid dainan yastaghriqu nisab aw yanqusu mimma yahilu lahu akhdhu sadaqah. Jadi orang yang berhutang, jika hutangnya itu sepadan dengan zakatnya, atau jika hutang itu bisa mengurangi nisabnya, berarti pada saat yang sama dia sebenarnya orang yang boleh menerima zakat. Kan di antara yang berhak menerima zakat itu kan al-gharim ya. Wal-gharimina 'alaiha, orang berhutang. Nah, dia punya hutang, berarti dia berhak menerima zakat. Bukan wajib berzakat. Itu argumentasi ketiga. Yang keempat yang menjadi argumentasi juga adalah inna sadaqah la tushra illa an zahri ghina. Zakat itu diwajibkan kalau kaya. Kaya itu artinya berlebih. Wala ghina indal madin wa huwa muhtaj ila qada'il ad-din. Maka tidak dinamakan kaya orang yang berhutang, karena dia juga butuh uang untuk bayar hutang. Butuh uang untuk bayar hutang, itu namanya fakir. Maka tidak mungkin dia kaya di saat sama dia juga miskin. Jadi zakat itu dibayarkan atas harta kebutuhan kita sudah kita penuhi, hutang sudah kita bayar, masih berlebih ini. Bayarkan zakatnya. Tapi ternyata setelah dibayarkan hutang berkurang dia, nggak sampai senisab, yang nggak wajib zakat. Itu yang keempat. Yang kelima, inna zakata innama wujibat muwasah li zawil hajat. Jadi di antara fungsi zakat itu adalah memenuhi kebutuhan orang yang membutuhkan, melapangkan orang yang kesulitan. Itu fungsi zakat. Nah, wal madin, orang yang punya hutang, muhtajun, berarti dia orang yang membutuhkan. Apa kebutuhannya? Butuh uang untuk bayar hutang. Maka kebutuhan dia lebih utama daripada memenuhi kebutuhan saudaranya. Jadi kalau dia punya uang sekaligus dia punya hutang, maka dia butuh membayar hutang itu lebih daripada dia memberikan kepada orang miskin yang membutuhkan harta dia. Dia butuh, orang miskin butuh. Kebutuhan mana yang mesti dipenuhi terlebih dahulu? Kebutuhan dia. Jadi kan tidak logis juga kebutuhan orang miskin dibayarkannya, kebutuhan dia enggak. Begitu. Nah, itu argumentasi
kelima. Jadi orang yang berhutang itu dianggap orang yang membutuhkan. Sebagaimana orang fakir juga membutuhkan. Orang fakir butuh uang mungkin untuk makan, dia butuh uang untuk bayar hutang. Nah, tentu kebutuhan dia lebih diutamakan ketimbang kebutuhan orang lain. Selanjutnya ada riwayat nih dari Abu Ubaid dari As-Sa'ib bin Yazid qala sami'tu Utsman bin Affan yaqul, aku mendengar Utsman bin Affan berkata, hadza syahru zakatikum, ini bulan bayar zakat. Jadi Utsman bin Affan ketika jadi khalifah diumumkan ke masyarakat, ini bulan bayar zakat. Faman kana alaihi dain, maka siapa yang punya hutang fal yu'addih, bayar hutangnya. Hatta tukhriju zakata amwalikum, baru setelah itu keluarkan zakat harta kalian. Jadi Utsman mengumumkan kepada masyarakat, ini bulan bayar zakat. Oke, maka siapa yang punya uang, pastikan hutangnya sudah dibayarnya, baru dia bayar zakat. Jangan sampai dia berzakat lalu untuk bayar hutang dia nggak punya. Didahulukan. Dan itu diumumkan oleh Utsman bin Affan sebagai khalifah. Lalu dalam lafaz lain di riwayat Imam Malik, man kana alaihi dain falyaqdi dainahu wal yuzakki baqiyata mali. Siapa, jadi pengumumannya dalam redaksi yang lain itu, siapa yang memiliki hutang, bayar hutangnya, zakatkan sisanya. Jadi man kana alaihi dainun falyu'addihi hatta, maka dia bayarkan hutang itu hatta tukhriju zakata amwalikum, baru kalian bayar zakat kalian. Dalam lafaz riwayat Imam Al-Baihaqi dari Sa'ib juga, dia mendengar Utsman bin Affan khatiban ala mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi As-Sa'ib ini, sahabat yang bernama As-Sa'ib bin Yazid ini, mendengar Utsman berkhutbah di mimbar Rasulullah di Madinah berarti. Berarti mimbar yang digunakan oleh khalifah. Ketika Rasulullah hidup, di situlah Rasulullah berkhutbah. Setelah Rasulullah wafat, berarti di situlah para khalifah berkhutbah. Nah, dia pernah mendengar, As-Sa'ib ini pernah mendengar bahwa Utsman berkhutbah, dan bunyi khutbahnya adalah hadza syahru zakatikum, ini adalah bulan untuk bayar zakat. Maka siapa yang hendak membayar zakat, jangan ia bayarkan zakatnya sebelum ia bayarkan hutangnya. Faman kana alaihi dainun falyu'addihi, siapa yang punya hutang, bayar hutangnya hatta, baru kemudian tukhriju zakata amwalikum, baru keluarkan zakatnya. Dan ini kata As-Sa'ib disampaikan oleh Utsman di mimbar, berarti di hadapan orang banyak, di hadapan para jamaah Jumat. Nah, dan para sahabat yang hadir lam yungkiru, enggak ada yang protes Utsman. Kalau Utsman salah, tentu mereka luruskan, oh enggak begitu Utsman, zakat hutang enggak begitu. Mereka menerima informasi atau khutbah Utsman bahwa bayarkan hutang baru zakat, dan semua yang mendengar itu diam. Nah, diamnya para sahabat dan para ulama terhadap kebijakan yang diambil oleh Utsman ini membuktikan mereka itu setuju dan sepakat dengan instruksi Utsman itu. Nah, karena itu dari berbagai argumentasi yang tadi kita sampaikan, maka jumhur ulama, para fuqaha, menyatakan bahwa hutang itu bisa menghalangi wajibnya zakat. Maksud menghalangi wajibnya zakat, jika hutang dibayar lalu harta yang tersisa tidak sampai nisab, berarti enggak jadi zakat. Walaupun hartanya itu sebenarnya banyak, tapi setelah dikeluarkan hutangnya di bawah nisab dia. Jadi karena bayar hutang dia enggak jadi berzakat. Itu maksudnya hutang menghalangi kewajiban zakat.
Dan ini pendapat jumhur ulama. Jumhur ulama itu artinya mayoritas ulama memang itu pendapatnya. Walaupun tidak kita nafikan, ada juga pendapat sebahagian ulama yang menyatakan bahwa kalau ada hutang, ada zakat, maka zakat dulu dibayarkan. Karena itu perintah Allah. Perintah Allah lebih utama, didahulukan hak Allah lebih utama dulu kan ketimbang hak manusia. Karena kalau zakat itu diberikan kepada fakir miskin, itu hak dia kan. Mematuhi Allah itu hak Allah, maka hak Allah lebih utama didahulukan. Tapi pendapat ini pendapat minoritas. Artinya minoritas dalam artian mayoritas ulama justru berpendapat sebaliknya. Dan ulama mengatakan hutang bisa menyebabkan zakat tidak jadi dilaksanakan jika membayar hutang itu membuat harta berkurang sampai di bawah nisab. Tetapi yang penting kita catat dalam bab hutang ini adalah hutang yang mana yang mengurangi atau menghalangi zakat. Pertama, hutang yang ada buktinya. Maksudnya iza ulimat sihhatu dainihi, jika memang ada bukti dia punya hutang. Wa in kana zalika la yu'lam, kalau enggak tahu, enggak ada bukti, enggak ada saksi, lam tuqbal dakwah, maka klaim dia punya hutang enggak terima. Karena kalau diterima semua orang mengaku berhutang, enggak jadi dalam zakat. Kamu kenapa enggak berzakat? Karena harta kamu susah sampai nisab, sama saya punya hutang. Kamu kenapa enggak? Sama saya punya hutang. Nah, klaim dia bahwa dia masih punya hutang itu harus ada bukti. Mana buktinya? Sama siapa kamu berhutang? Kalau ternyata terbukti dia punya hutang, baru terima klaimnya. Jadi syarat yang pertama itu memang pengakuan bahwa dia punya hutang itu tidak semata-mata diterima, tapi mesti ada bukti, ada saksi. Kan dalam Islam itu transaksi hutang piutang itu ada catatannya. Nah. Yang kedua, yang menjadi syarat juga adalah hutang itu menghalangi kewajiban zakat jika hutang itu membuat harta yang tersisa setelah bayar hutang itu, harta yang tersisa itu ternyata di bawah nisab. Tadinya hartanya 100 gram emas, kan nisabnya hanya 85 gram. Tapi hutangnya ternyata 30 gram. Berarti kalau dia punya harta 100 gram sampai nisab, setelah dikurangi 30 gram hutang, tinggal 70, nggak sampai nisab. Berarti nggak wajib zakat. Yang ketiga ada sebagian ulama mengatakan hutang itu yang bisa dijadikan patokan untuk berkurangnya harta zakat, sampai kalau harta itu berkurang, membuat harta itu di bawah nisab tidak berzakat, adalah hutang yang al-hal. Al-hal itu hutang yang jatuh tempo. Artinya kalau hutangnya multi-years, ada beberapa tahun tahapan pembayarannya. Nah, yang jadi patokan itulah bayar hutang al-hal yang jatuh tempo. Nah, jadi hutangnya itu 500 juta dengan ketentuan 100 juta per tahun. Berarti selama 5 tahun. Nah, berarti hutang yang mana yang mesti dibayarkan? Hutang yang 100 juta tahun ini. Jadi kalau tahun ini kita berzakat, ada kewajiban jatuh tempo tahun ini 100 juta, itu aja yang dikeluarkan. Walaupun total hutangnya 500 juta. Karena yang 400 juta lagi kan dibayar bertahap sampai 5 tahun. Nah, berarti masing-masing hutang itu dibayarkan di tahun di mana hutang itu dibayarkan. Nah, berarti mengurangi zakat tahun itu saja. Karena kalau dia punya hutang 500 juta dengan ketentuan pembayaran itu 5 tahun, berarti kalau dia dengan alasan punya hutang nggak bayar zakat, berarti selama 5 tahun dia nggak bakal bayar zakat. Karena hutangnya kan disepakati lunasnya baru 5 tahun. Kalau dilunasi sekarang,
Padahal kesepakatan 5 tahun tentu lagi cerita. Kecuali kalau memang ada klausul, kalau sudah punya uang, hutang itu dibayar tahun ini semuanya. Nah, setelah dibayar semuanya, ternyata harta yang tersisa nggak sampai nisab, wajib zakat. Tapi kalau hutang itu memang dia sudah merencanakan sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan, tahun ini dia hanya punya kewajiban membayar 100 juta. Sisanya 400 juta lagi secara bertahap dicicil setiap tahun 100 juta. Berarti yang tahun ini yang dia keluarkan sebelum berzakat adalah hutang yang al-hali atau hutang yang jatuh tempo saja. Hutang yang muajjal, hutang yang masih multi years itu tidak menjadi patokan untuk mengeluarkan zakat. Karena argumentasinya adalah jika seandainya status berhutang saja membuat dia tidak berzakat, maka tidak ada orang yang tidak berhutang. Orang kaya nomor 1 aja punya hutang. Dan hutang bisnis dia tu rata-rata multi years tu. Hutang bisnisnya bisa 10 tahun, bisa 20 tahun. Nah, dia nggak bayar sekarang. Karena dia nggak bayar sekarang, dia bayar bertahun selama 20 tahun. Berarti selama 20 tahun dia punya status orang berhutang. Walaupun dia orang kaya. Orang kaya punya hutang. Dia mau bayar belum waktunya. Nah, karena itu maka yang makul atau yang masuk akal dan logis adalah hutang yang dijadikan patokan sebelum bayar hutang, sebelum membayar zakat lah hutang yang jatuh tempo di saat mana kita akan berzakat. Nah, umpamanya di bulan Ramadan itu kita akan berzakat. Nah, lihatlah tahun ini apa aja yang kewajiban yang mesti kita bayar. Tunggakan apa yang mesti kita lunasi. Hutang, SPP, cicilan ini, cicilan itu. Kalau yang lain, hutang juga cuma belum sekarang 2 tahun lagi ya, jangan. Yang jatuh tempo sekarang yang mesti keluarkan. Sehingga masuk dalam maqasid syariah bahwa orang ini memang dia kaya dalam artian untuk tahun ini masih ada sisa dari harta kekayaannya setelah dia gunakan selama 1 tahun dan sisa itu masih di atas nisab. Itu syarat yang kelima. Jadi harta dizakatkan setelah hutang dibayarkan. Hutang yang apa tadi? Hutang yang jatuh tempo. Ada juga nanti yang menambahkan satu lagi, dengan syarat hutang itu hutang untuk maslahat. Kalau hutang judi nggak masuk. Dia punya harta tapi dia mesti bayar hutang judi, nggak masuk dia. Hutang untuk maksiat jangan. Dia menjadi pengurang, itulah hutang-hutang memang. Hutang-hutang untuk aktivitas yang bermanfaat. Kalau untuk judi itu bagian dari risiko dia. Tidak ada. Tapi kasihan kita tidak mengasih penjudi. Salah sendiri kenapa dia berjudi. Itu yang 5 ya. Di syarat yang kelima, harta wajib zakat adalah apabila harta itu lepas dari kewajiban atau tuntutan hutang di saat itu atau jatuh temponya. Sekarang yang keenam, harta itu dizakatkan haulani al-haul bila sudah sampai 1 tahun. Apa maksudnya? Bahwa harta yang dimiliki oleh seseorang itu setelah 12 bulan, dan patokannya 12 bulan Arab ya, bulan-bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, atau salah patokannya apa? Kalau ditetapkan setiap bulan Ramadan, ya berarti Ramadan tahun depan. Jadi tradisi bayar zakat sebelum Ramadan atau setelah Ramadan. Walaupun tidak wajib juga bahwa mesti bulan Ramadan kah? Enggak, tidak mesti di bulan Ramadan. Tapi kalau kita ingin jadikan bulan Ramadan bulan di saat kita bayar hutang, maka haul itu artinya antara Ramadan ke Ramadan itu hartanya itu sampai nisab. Apa maksudnya? Bahwa harta itu setelah sampai nisab dan sampai setahun. Karena bisa jadi harta itu sekarang itu memang 85 gram emas. Itu nisab ya. Tapi 3 bulan habis. Enggak sampai setahun ludes.
nggak ada kewajiban zakatnya. Tapi setelah setahun harta di tangannya sudah digunakan kebutuhan pokok keluarganya. Setelah dihitung di akhir tahun ternyata hartanya ada di atas dan masih di atas nisab. Berarti dia kaya. Kebutuhan tahun itu udah dia bayarkan, hutang ke jatuh tempo udah ia tunaikan, tidak ada nunggak lagi. Dihitung masih ada tersisa 85 gram emas. Zakat kan yang 85 gram emas itu. Berarti double lebih namanya. Berarti haul itu kenapa mesti menunggu 1 tahun? Karena fluktuatif harta itu mudah menghitungnya jika kita ambil patokan waktu. Kalau nggak coba, kapan orang mau memungut zakat? Bisa seenaknya nanti. Bulan ini memungut zakat, besok datang lagi memungut zakat lagi, besok datang lagi memungut zakat lagi. Hampir tiap bulan aja dia memungut zakat. Maka untuk mengantisipasi itu, apalagi harta berupa uang yang dia naik turun. Bisa jadi sekarang tuh uangnya banyak, besok enggak. Kalau langsung dipungut zakatnya kan, besok kapan lagi dipungut zakatnya? Bisa jadi kalau tidak ditetapkan interval 1 tahun ini, bisa jadi penguasa atau yang petugas zakat akan datang tiap bulan mengungut zakatnya. Maka itu patokan 1 tahun itu untuk memastikan harta ini masih bertahan, harta ini tidak berkurang, harta ini tidak hilang. Maka patokan 1 tahun itu berlaku untuk uang, untuk emas, untuk perak, termasuk untuk binatang ternak. Kan binatang ternak itu ada yang lahir, ada yang mati. Terus kapan kita akan hitung? Biar mudah sekali setahun. Karena kalau seandainya sekarang kita pungut zakatnya, besok pungut lagi zakatnya, itu akan terjadi apa yang dilarang dalam agama. Tidak boleh mengambil zakat 2 kali dalam setahun. Nah, kalau tidak ditetapkan setahun itu, besok dimintanya lagi, 3 bulan lagi dimintanya lagi. Tapi dengan batas setahun, kan kemarin sudah, tahun depan lagi. Jadi tidak boleh memungut zakat dari harta yang sama 2 kali dalam setahun. Nah, gimana cara ininya? Maka itulah ulama menetapkan, memberikan batasan, namanya al-haul. Berlangsungnya harta itu di tangan apabila sudah sampai setahun. Walaupun nanti kita lihat ada harta yang tidak disyaratkan 1 tahun. Kalau yang 1 tahun itu berarti binatang ternak dihitung setiap tahun. Uang, emas dan perak tiap tahun. Perdagangan tiap tahun. Tapi ada yang tidak tiap tahun. Seperti pertanian itu tiap panen. Wa atu haqqahu yawma hasad. Dia ambil haknya. Hak harta dia zakat setiap panen. Atau al-mustafad itu begini. Kita punya uang di awal tahun itu pokoknya 85 gram emas. Kena hisap tu ya. Nanti di bulan ketiga kita dapat penghasilan tambahan, harta tambahan, pokoknya 100 gram emas. Berarti nanti di akhir tahun yang 85 gram emas ini sudah sampai 12 bulan. Yang 100 gram emas ini kan baru 6 bulan. Nah, itu pengecualian. Berarti kalau ada tambah-tambahan di tengah jalan itu digabungkan ke induknya. Kalau enggak akan repot nanti. Sekarang kita punya uang 85 gram emas, berarti kita catat awal haulnya. 3 bulan lagi ada pemasukan sini, beda lagi awal tahunnya. Nah, kalau gitu akan pusing sendiri, bingung dia. Zakat ini jatuh tempo atau belum? Mesti catat tiap pendapatan mesti catat berarti. Kalau harta ini saya dapatnya belum haram nih, berarti zakatnya tahun depan di bulan Zulqa'dah. Kalau ini dapatnya bulan Ramadan nih, berarti tahun depan baru dia zakatkan di bulan Sya'ban. Akhirnya setiap saat dia akan pusing memikirkan zakat harta ini sudah jatuh tempo atau belum, zakat harta ini tutup. Nah, harta-harta yang tak datang belakangan itu dinamakan dengan al-mal al-mustafad, digabungkan saja ke harta yang sejenis.
Dia punya onta 5 ekor. Tapi 6 bulan kemudian lahir anaknya. Berarti induknya itu sudah di tahun depan tu induknya sudah setahun, anaknya baru 6 bulan. Masa nanti untuk induknya dikeluarkan zakatnya, untuk anaknya tunggu dulu pasti 6 bulan lagi? Enggak, kalau harta yang datang belakangan itu efek dari induk tadi atau keuntungan dari harta yang kita putarkan digabung saja ke induk. Jadi nggak mau tahu ini datangnya di bulan kedua, ini dapatnya bulan ketiga, ini dapatnya bulan keempat, sedangkan ini datangnya di bulan ke-10. Gabung semuanya dengan asal dengan induk tadi. Nah, itu semuanya totalnya haulnya sama dengan haul induknya. Kita punya sapi umpamanya 30 ekor. Nanti 3 bulan kemudian beranak 3 ekor. Berarti nanti di akhir tahun kita hitung 33 ekor. Bukan cuma yang ini 30 ekor sudah setahun, yang anaknya belum setahun, berarti beda lagi zakat. Enggak, digabung aja. Itu namanya amal al-mustafad. Atau kita nabung, tabungan kita itu di bulan Ramadan itu setelah kita nabung, alhamdulillah tabungan kita ada sekitar 500 juta. Kemudian ada rezeki, alhamdulillah 6 bulan kemudian ada yang ngasih kita 100 juta. 100 juta ini digabungkan ke 500 juta, berarti di akhir tahun nanti kita zakatkan harta 600 juta. Enggak dipisah-pisah. Kalau dipisah-pisah repot sendiri, dan agama tidak tidaklah serepot itu. Kalau ada orang merasa agama ini kok susah kali, sebenarnya bukan agama yang susah, dia aja yang memilih untuk susah. Agama itu aslinya mudah. Dan Nabi mengatakan dalam bab haul ini, dalam sebuah hadis dari Ibnu Umar, la zakata fi malin hatta yahulu alaihi al-haul. Tidak wajib zakat atas harta sampai harta itu cukup 1 tahun. Tapi ini untuk apa tadi? Untuk emas, perak, uang, perdagangan, peternakan. Tapi untuk pertanian tidak haul. Untuk pertanian berlaku setiap panen. Kalau 3 kali panen ya 3 kali setahun zakatnya. Tidak berlaku juga untuk harta harta al-mustafad. Al-mustafad itu juga maksudnya begini, rumah itu selama ini dipakainya, sekarang dijualnya. Nah, itu namanya al-mustafad. Harta yang selama ini dipakai, berarti karena selama ini harta itu dipakai, tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Di rumah kita bertahun-tahun kita tepati tidak ada kewajiban zakatnya. Tapi begitu rumah kita jual, nah ketika itu zakatkan sekali. Tidak mesti nunggu setahun. Karena rumah ini kan sebenarnya sudah bertahun-tahun, cuma karena kita pakai aja maka nggak dizakatkan. Nah, rumah sudah bertahun-tahun kita tepati, begitu kita jual, kita dapat uang, namanya amal al-mustafad, keluarkan zakatnya ketika itu. Jadi kalau bertanya, saya punya mobil Pajero, berapa zakatnya? Maksudnya saya membeli mobil Pajero seharga 600 juta, berapa zakatnya? Kalau beli nggak ada zakatnya. Tapi kalau kamu jual nanti baru ada zakatnya. Karena kalau membeli itu berarti kita kan belanja. Kalau kita jual kita mendapatkan keuntungan. Nah, ketika menjualnya, kalau kamu jual harta mobil ini, berapa hasilnya? Keluarkan zakatnya 2,5%. Nah, Bapak Ibu pendengar radio SIB yang Allah muliakan, jadi intinya satu lagi yang mungkin kalau seandainya dia naik turun gimana, Ustaz? Nah, untuk memudahkan itu makanya pendapat yang kita pilih adalah yang penting di awal tahun sampai nisab, dan di akhir tahun kita hitung masih sampai nisab. Walaupun di tengah tahun tu dia fluktuatifnya sangat radikal gitu ya. Dia punya harta 100 juta di awal tahun. Di tahun ketiga sempat jatuh menjadi 50 juta. Di tahun keempat naik menjadi 300 juta. Di bulan pertama 100 juta sudah sampai nisab itu.
Di bulan ketiga turun menjadi 50 juta. Di bulan keempat naik menjadi 120 juta. Di bulan kelima turun lagi menjadi 80 juta. Sampai akhirnya di akhir tahun menjadi 300 juta. Maka yang dipatokkan adalah asal di awal tahun melewati nisab, di akhir tahun masih melewati nisab, dianggap itu adalah satu haul. Maka keluarkanlah zakatnya pada jumlah terakhir. Awal tahun jumlahnya 1 juta, sekarang di akhir tahun kita hitung jumlahnya 300 juta. Zakatkan yang 300 juta itu. Sebab kalau tidak begitu, nanti kita akan pusing sendiri. Yang 100 juta udah jatuh tempo nih. Yang 20 juta ini baru masuk nih. Kalau kita catat tiap hari, tiap bulan, alangkah repotnya. Dan agama tidaklah serepot itu. Itu barangkali untuk tahap awal kalau ada yang. Masya Allah, nih luar biasa sekali ya keluarga SIP ya. Ini masih banyak ya yang akan dibahas pada saat ini oleh pembahasan kita. Tapi kita break dulu Ustaz ya. Kita break dulu dan kita akan lanjutkan kembali di segmen kedua. Sepertinya ini tinggal satu segmen lagi nih Ustaz ya. Kita lanjutkan kembali dan kita rehat sejenak. 105,8 Radio SIP FM, inspirasi keluarga Anda. Hadir penuh dengan cinta, bahagia bersama Radio SIP FM. 105,8 Radio SIP FM, inspirasi keluarga Anda, keluarga SIP. Kita lanjutkan kembali nih di segmen ketiga, segmen kedua ya. Segmen kedua ini segmen terakhir kita, dan kita persilakan kepada Ustaz untuk melanjutkan kembali pembahasan kita malam hari ini. Silakan Ustaz. Baik, pendengar Radio SIP yang Allah muliakan, kita tadi sudah membahas bahwa harta itu wajib zakat pertama jika selamat dari hutang. Artinya apa? Hutang yang jatuh tempo di tahun itu mesti kita keluarkan dulu sebelum berzakat. Sehingga targetnya adalah setelah kewajiban hutang kita keluarkan, maka sisanya jika masih mencapai nisab baru kita zakatkan. Nah, yang kedua kita sudah bahas bahwa harta itu kita zakatkan tidak setiap saat, tidak setiap bulan, tapi sekali setahun. Nah, sekali setahun itu namanya haul. Jika harta itu sudah sampai satu nisab dan setelah setahun masih di atas nisab, padahal kita sudah pakai ini, kita gunakan untuk kebutuhan kita, berarti kan berlebih namanya tuh. Sudah kita udah makan, kita udah minum, udah bayar kewajiban rumah tangga, tagihan-tagihan listrik kita bayar. Setelah kita hitung ternyata jumlahnya masih di atas nisab. Berarti wajib zakat. Berarti syarat 1 tahun ini untuk memastikan dia itu memang orang kaya. Karena orang kaya itu artinya apa? Setelah dia berjalan setahun, kebutuhannya sudah dia penuhi, masih berlebih uangnya, masih ada tabungannya, masih ada simpanannya, masih ada dana segarnya, maka berarti dia kaya. Zakatkanlah harta itu. Itu hikmah kenapa ada persyaratan setahun. Persyaratan setahun itu juga untuk mengantisipasi bahwa zakat itu kita keluarkan sekali setahun. Karena memang ada larangan dari Rasulullah SAW dan bahwa tidak boleh zakat 2 kali pada harta yang sama dalam setahun. Terus gimana caranya ya? Penetapan hauli itu gunanya. Karena kalau tiap bulan orang berzakat, bisa jadi ini udah dizakatkan bulan kemarin, sekarang zakat lagi. Berarti kan 2 kali. Nah, berarti bahwa harta itu tidak dizakatkan 2 kali dalam setahun. Untuk mengukurnya itu, mengaturnya, bikin interval 1 tahun, sekali setahun. Berarti kalau pertama untuk memastikan bahwasanya harta itu tetap tersimpan, tetap ada, padahal dia sudah gunakan selama setahun, berarti dia kaya itu. Tapi kalau nggak ada penetapan setahun, bisa jadi hari ini dia kaya, besok kaya lagi, besok nggak, jadi kan akan ada fluktuatif yang sangat sering terjadi. Dan termasuk pedagang juga. Pedagang itu dia kan naik turun dagangannya itu kan
bisa diukur, bikin rata-ratanya kan setelah setahun. Jadi di bulan Ramadan pendapatannya naik, bulan Syawal turun, bulan ini jadi ada masa-masa di mana penghasilannya melonjak, ada masa-masa di mana penghasilannya sedikit. Nah, untuk memudahkan, ya ambil patokan setahun. Dalam setahun itu kadang naik, kadang turun. Tapi setelah diikuti selama 1 tahun, ternyata masih di atas nisab, maka berarti dia kaya, berarti sudah lebih dari kebutuhan pokoknya, maka dikeluarkan zakatnya. Nah, jadi, tapi tidak semua ulama juga menerima atau menetapkan haul ya. Ada sebagian riwayat dari Ibnu Mas'ud, juga Ibnu Abbas, juga Muawiyah bin Sufyan itu tidak mewajibkan persyaratan haul. Mereka hanya menetapkan jika sudah sampai nisab, keluarkan zakatnya. Di setiap ada pendapatan sampai nisab, keluarkan zakatnya. Tapi jangan berulang. Kalau yang sudah dikeluarkan zakatnya nggak dihitung lagi. Yang baru masuk, keluarkan zakatnya. Kalau yang tadi itu yang setahun itu kan yang lama yang baru digabung semuanya sekali dikeluarkan zakatnya. Nah, kalau pendapat ini tidak. Kalau Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas dan Muawiyah ini mengatakan sama harta mustafad. Setiap penghasilan jika sampai senisab, keluarkan zakat, jangan ditunda-tunda dan tidak mesti menunggu setahun. Tapi pendapat ini tidak masuk dalam pendapat mayoritas. Yang mayoritas adalah pendapat jumhur adalah bahwa harta emas, perak, peternakan, perdagangan itu disepakati oleh jumhur mesti setelah setahun. Tapi Ibnu Mas'ud dan sebagian dari itu menyatakan tidak wajib. Khilafiyah begini biasa. Tapi yang kita pegang adalah penetapan al-haul. Kecuali juga tidak masuk, tidak ada syarat penetapan haul adalah pertanian. Kalau pertanian itu setiap panen. Atau harta karun, rikas. Kalau rikas itu setiap ditemukan atau ketika ditemukan. Kan harta karun kan tidak selalu ketemu. Kan tidak bisa juga katakan setiap tahun. Tidak, dia cuma sekali. Jangan-jangan orang yang menemukan harta karun 3 kali dalam setahun. Mungkin saja dia hanya menemukan harta karun itu sekali seumur hidup. Nah, harta karun ini tidak ada nisabnya, tidak ada haulnya. Berapa ditemukan, keluarkan zakatnya. 1/5, 20%. Jadi pertanian tidak ada haulnya. Rikas harta karun juga tidak ada apanya. Termasuk juga tadi al-mal al-mustafad atau hadiah yang selama itu, atau yang tadi kita katakan rumah yang kita tempati bertahun-tahun tidak kita zakatkan karena dia ditempati, tapi begitu kita jual langsung keluarkan zakat sekali. Kita punya mobil itu kita pakai untuk operasional, tidak pernah kita zakatkan karena kalau untuk operasional, kalau untuk dipakai kan tidak zakatkan. Tapi begitu kita jual, hasilnya zakatkan sekali. Jadi semua aset-aset yang kita pakai, selama masih dipakai dan digunakan untuk operasional, maka dia tidak dikenakan zakat. Karena harta yang dipakai itu dia tidak berkembang, karena dia justru bisa jadi menyusut dia. Mobil menyusut segala macam, karena tidak berkembang. Dipakai pakaian. Tapi begitu kita jual, hasil penjualan itu kita zakatkan sekali. Itu namanya al-mal al-mustafad. Tidak mesti menunggu 1 tahun. Nah, dari sisi ini maka kita sudah membahas ada 6 hal yang menjadi syarat harta itu dikenakan kewajiban zakat. Kita ulang secara ringkas ya. Syarat yang pertama harta dikenakan kewajiban zakat adalah al-milku at-tam. Apa itu al-milku at-tam? Harta itu milik sempurna. Apa indikatornya? Bisa dikuasai, bisa dimanfaatkan. Kalau 1 dari 2 syarat ini tidak ada, berarti bukan milkul tam. Yang kedua, persyaratan harta yang wajib zakat itu adalah an-nama, tumbuh, berpotensi untuk tumbuh atau tumbuh secara zahir. Harta apa yang tidak tumbuh? Harta yang dipakai. Maka
mobil yang dipakai itu tidak tumbuh, rumah yang dipakai tidak tumbuh, maka tidak dizakatkan. Kenapa? Tidak memenuhi syarat an-nama atau tumbuh. Yang ketiga, harta wajib zakat bulughun nisab. Jika harta kita sudah sampai satu nisab. Nisab itu ukuran minimal. Jika masih di bawah standar itu, dia belum wajib zakat. Tapi kalau dah di atas, wajib zakat. Itu namanya an-nisab. Yang keempat, al-fadlu anil hawaij al-asliyah. Memang sudah berlebih dari kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok, kebutuhan yang tidak dapat tidak makan, minum, sandang, pangan, dan pendidikan. Nah, itu tidak kita tunaikan, itu masih berlebih, boleh zakatkan. Tapi kalau belum berlebih, ya penghasilannya banyak, penghasilannya 100 juta setahun, katakanlah gitu ya. Berarti kan sudah sampai nisab itu. Tapi 100 juta setahun itu dengan kebutuhan dia membiayai sekolah anaknya ini enggak cukup, enggak sampai. Di walaupun hartanya total setahun itu adalah nisab, tapi dalam kebutuhan bulanan hariannya itu ternyata sudah habis. Berarti enggak wajib zakat. Tapi kalau sudah kebutuhan sudah terpenuhi, kebutuhan pokok dasar sudah terpenuhi, masih berlebih satu nisab, berarti masuk persyaratan. Yang kelima, as-salamah minad-dain, harta itu bersih dari hutang. Hutang apa? Hutang yang jatuh tempo. Jangan sampai dia enggak pernah bayar hutang, padahal sudah jatuh tempo, dia mangkir dari kewajiban hutangnya dengan alasan dia berzakat. Enggak boleh. Kalau sudah jatuh tempo hutang, bayar dulu. Masih tersisa dan sisanya masih di atas nisab, keluarkan zakat. Itu yang kelima. Dan yang keenam, yang terakhir adalah al-haul. Al-haul itu artinya bertahan di bawah penguasaan yang punya uang itu setahun. Artinya setelah setahun dia pakai, setelah setahun dia gunakan, setelah setahun ada harta tangannya masih berlebih, masih di atas nisab. Kebutuhannya sudah dia tunaikan, hutang sudah dia bayarkan, dan dia pakai semacam, ternyata setelah dihitung masih di atas nisab, maka zakatkan yang masih di atas nisab itu. Karena setelah setahun masih berlebih, berarti dia kaya. Jadi kalau hartanya banyak tapi habis dalam setahun, tidak miskin. Itu barangkali terkait syarat-syarat harta yang wajib zakat. Nanti kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Kita mulai bahas satu persatu harta-harta apa saja yang wajib zakat, berapa zakatnya, kapan dikeluarkan, apa syarat-syaratnya. Itu akan kita bahas insyaallah secara bertahap pada pertemuan-pertemuan kita yang akan datang. Masya Allah. Ini luar biasa sekali pembahasan kita di malam hari ini, keluarga SIP ya. Dan tidak terasa nih kita sudah berada di penghujung spesial program Dakwah Tuna. Dan semoga apa yang sudah dibahas oleh Ustaz tadi dapat menambah keimanan kepada kita kepada Allah, cinta kita kepada Islam, dan tentunya bermanfaat serta kita ambil ibrahnya untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih banyak Ustadz kedatangannya dan ilmunya berbagi pada kita pada malam hari ini. Dan kalau gitu keluarga SIP ya, Ustadz Haji Kamrizal SMA dan sahabat Sirana Family Fatih pamit dari spesial program Dakwah Tuna. Tapi jangan kemana-mana dulu nih, karena masih banyak program dan informasi menarik lainnya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105,8 Radio SIP FM, inspirasi keluarga Anda. Hadir penuh dengan cinta, bahagia bersama Radio SIP FM.